Salam. Kurang semangat, salam. Salam. Terima kasih untuk para tamu undangan, para hadirin yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang tahu kita di sini kita mau acara apa ya? Oh, kita di sini kita mau acara apa kira-kira? Mama suara tidak ada nih. Yang sampai tidak semangat mau ikut ini acara ulang tahun kok. Baik, hari ini kita akan mengikuti syukuran ulang tahun Gereja Efrata Tronbur yang ke-62. Jadi sudah tahu kok Bapak Mama kita mau acara apa? Sudah. Di dapur nih ada suara di mana ya? Yang bagian belakang sana, ada suara tidak ada nih. Baik, dimohon kita semua untuk ada di tempat ini. Kita bersama-sama untuk memeriahkan hari ini. Ini hari ini kita punya hari jadi. Jangan malu-malu lah. Baik, mungkin di sini ada yang sudah kenal saya kok. Bapak Mama, ada yang sudah kenal saya kok. Belum. Kalau yang belum kenal nanti di rumah saja. Baik, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Heni Malaifani atau biasa disapa dengan Heni, adik, kakak, atau dengan sebutan yang sesuka-sukanya Bapak Mama. Yang penting sopan ya. Baik. Yang masih di belakang, mari kita duduk merapat di bagian depan masih kosong Bapak Mama. Baik, anak-anak yang masih di sekitaran pantai boleh bergabung di sini. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Kurang semangat, shalom. Baik, mari kita akan memasuki acara kita pada hari ini dengan tema bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan Kristus Yesus turun temurun. Baik, saya akan memberikan kesempatan yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil 1 Jemaat Efrata Tronbur. Dan sapaan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyapa Bapak Ibu jemaat yang hari ini berkenan hadir bersama kami sebagai
jemaat penyelenggara. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, kita sendiri telah berada di sini suatu maksud yang kita mau laksanakan tidak lain daripada acara syukuran Gereja Efrata Tronbur yang kini telah berusia 62 tahun. Dengan ini kami sebagai jemaat penyelenggara menyampaikan kepada kita semua sebagai jemaat yang telah bersama-sama di sini, kita sama-sama berada di sini dengan satu sukacita. Kita mengangkat puji dan syukur kepada Allah yang adalah pemilik kehidupan, yang telah memberikan anugerah kepada kita, terutama dalam jemaat Efrata Tronbur. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus, ketika kita melihat tahun jadinya masa jemaat Efrata yang kini telah berusia 62 tahun, ketika kita merenungkan dia telah memperoleh usia lansia, ketika dia mendapat usia lansia, bagaimana kehidupan kita sebagai jemaat. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, ketika dalam setiap kehidupan, dalam perjuangan kita di bumi, ketika kita mendengar kata orang bijak berkata bahwa tiada langit yang tidak berbincang, tiada bumi yang tak bercacing. Ketika kita selalu sentiasa bersyukur kepada Tuhan, tetapi banyak sekali kekeliruan kita sebagai manusia yang lakukan. Dengan ini saya meminta kepada kita semua, mari kita sama-sama mempergumulkan kehidupan kita, terutama kita memperjuangkan, mempertahankan gereja Tuhan, terutama dalam wilayah Lumpur. Maka mungkin dengan demikian saya menyampaikan kepada kita semua, selamat kita bersukaria, selamat kita bersukacita demi bertambahnya usia Efrata setahun. Terima kasih dan kesempatan saya berikan kepada MC. Baik, acara selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan sejarah oleh salah seorang tokoh pemuda atas nama Ferdinand Koilan. Shalom. Shalom. Belakang shalom. Izinkan saya untuk membaca sejarah singkat Gereja Efrata Tronbur. Yang pertama, pendahuluan. Segala puji dan syukur kami panjatkan doa kehadirat Allah, Sang Pencipta alam semesta. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, Dia sendiri memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan kepada kami tim penyusun sejarah berdirinya Gereja Tronbur. Melalui berkat pertolongannya, kami tim penyusun sesuai dengan dasar adat dan budaya. Allah menciptakan manusia untuk memenuhi bumi ketika Ia bersabda, "Hai pohon, keluarlah manusia dari atas pohon itu." Maka terjadilah apa yang disabdakan Allah dengan kuasa-Nya. Dua makhluk yang mulia yang turun dari atas pohon itu ialah Manci dan Manlak. Mereka berdua turun di atas pohon yang bernama Benkoil.
pohon yang bersejarah, pohon itu masih hidup sampai saat ini. Itulah kuasa Allah yang nyata di dalam dunia ini. Manci dan Manylak mempunyai dua keturunan, yaitu Tutun Bail dan Lele Bail. Pekerjaan pokok dari Tutun Bail dan Lele Bail ialah berburu. Mereka berburu dari dataran Gen-Gen Bukbur, Gumuin Al dan Gumunyuan. Hari demi hari hingga hari yang terakhir, Tutun Bail berburu dan Lele Bail menepa buruan. Sampai di suatu tempat yang bernama Tampak, ternyata Lele Bail tidak sedang menepa buruan, tetapi ia sementara membereskan daun koli. Lalu timbullah amarah dari Tutun Bail kepada Lele Bail dan berkata, "Engkau adalah orang Belaklel, bukan Bulel. Maka engkau mewarisi dari sebelah barat Tampak ini sampai di gunung Mudbur Tumiyak." Tutun Bail dan Lele Bail mewarisi dua suku terbesar, yaitu Bulel dan Belaklel. Tampak adalah tempat bersejarah, karena disitulah Tutun Bail dan Lele Bail berpisah. Walaupun mereka berpisah, tetapi mereka tetap bersatu dalam membangun adat dan budaya di negeri Bulel dan Belaklel. Di tengah-tengah persekutuan Tutun Bail dan Lele Bail, lahirlah Koilal dan Lekyah. Dari Koilal dan Lekyah datanglah orang-orang dari suku lain dan hidup bersama-sama dengan mereka di negeri Bulel dan Belaklel. Ketika suku yang terbesar ini mereka bersama-sama membangun adat dan budaya. Namun kepada siapa mereka harus menyembah? Dengan satu persekutuan mereka membangun satu buah rumah penyembahan yang disebut Langgiwi, tempat duduk yang disebut Langlip. Di tempat itulah mereka menyembah Allah secara tidak langsung kepada suatu makhluk yang ditalukan, yaitu Oir. Mereka menyembah dengan bukit persekutuan, yaitu Elehnuk, Kenainuk, dengan kata-kata penyembahan, yaitu Urmedi Lahtal. Hari demi hari, tahun silih berganti, datanglah rahmat Allah dengan firman-Nya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Terambil dalam Yesaya 54 ayat yang ke-6. Dengan demikian Allah menyatakan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Injil Yesus Kristus diberitakan di atas sebuah batu plat sebagai mesbah pemberitaan Injil. Dan Allah berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terambil dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18. Yang kedua, kata pengantar. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kami keluarga besar Tronbur menyampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena oleh kasih sayangnya yang begitu baik kepada kami mencari kemurahan Tuhan yang menolong kami masuk ke dalam terang Kristus. Mengingat pada saat itu para leluhur kami sebagian telah datang di dalam pengenalan Kristus, tetapi masih banyak yang belum mengenal Allah di dalam terang-Nya. Allah berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dengan firman ini Allah mengutus hamba-Nya leluhur kami, Bapak Pendeta Domi Y.A. Adang. Di saat perjalanan dinas, ia tiba di kampung Bural, bertemu dengan orang-orang tua, serta bercakap-cakap tentang jangkauan gereja di Alobur. Dengan tempat kediaman Tronter dan Bural, maka disitulah kasih setia Allah nampak di dalam kehidupan Tronter dan Bural. Karena Allah adalah tempat jawaban yang pasti. Ketika bapa leluhur kami tidak dikelabahi, maka datanglah jawaban leluhur dari jemaat Tronter dan Bural.
Gambaran-gambaran umum pekebaran Injil masuk di Alor Pantar. Pada tahun 1911, pekebaran Injil masuk di Tribuana Alor oleh Bapak D.S. William Big. Maka pada tanggal 1 April 1916, pekebaran Injil masuk di Amelekan Probur oleh Bapak Barnabas Tule. Tak pernah kunjung lelah kuasa Allah bekerja dalam mengutus para leluhur untuk melanjutkan pekabaran Injil, berjalan dari tahun ke tahun. Pesiara yang panjang berhasil masuk di wilayah Ketemukungan Halerman, bertempat di Kenadol pada tanggal 16 Maret 1932 oleh Bapak Urbanus Don Toli, Bapak Titus Penny, dan Bapak Henuk Loban. 2 tahun kemudian, gereja Kenaidol dipindahkan ke Alobur, dan Bapak Urbanus Don Tuli, Bapak Titus Penny, dan Bapak Hanuk Loban menyerahkan tugas pelayanan kepada Bapak Guru Injil Nikodemus Kelimo untuk melanjutkan pekabaran Injil kepada jemaat ke-7 kampung Ketemukungan saat itu. Mengingat lokasi gereja yang sangat berjauhan dari lokasi jemaat dari ke-7 kampung, maka gereja Alobur dimekarkan untuk mendekatkan pelayanan kepada jemaat sebagai berikut. Pada tanggal 24 Februari 1946 di Polgen. Pada tanggal 20 Maret 1958 di Arakan. Dan pada tanggal 14 April 1963 di Tronbu. Umat Tuhan yang terkasih, oleh karena itu Alobur merupakan sebuah bendungan air yang memancarkan 3 pencerahan mata air yang dapat mengalir membasahi ladang-ladang Tuhan. Ladang adalah tempat benih dan taburi. Jemaat Tuhan yang terkasih, memang satu rentang waktu yang penuh dengan dinamika kehidupan yang tak dapat diungkapkan satu persatu melalui perjuangan iman oleh keluarga Tronbur. Pada saat itu berhasil terjawab oleh kasih setia Tuhan melalui surat dari Tribuana Alor oleh Bapak Pendeta Domini Y.A. Adang kepada Bapak PFA Willem Dohim untuk membuka gereja di Bual, dan diterima oleh pemerintah Kampung Bulel dan ditempatkan di gedung pemerintahan Bulel pada tanggal 14 April 1963. Injil diletakkan di atas batu plat menjadi mesbah pemberitaan Injil, sekaligus kebaktian dipimpin oleh Bapak PFA Willem Dohim. Sejarah para leluhur mencatat bahwa awal dari masuknya pekebaran Injil, mereka masih menyembah kepada Allah lain yang dikenal sebagai nama Oir, atau seni budayanya ialah Koirel. Tempat penyembahannya ialah Langgiwi, tempat duduknya ialah Langli. Mereka menyembah dengan bukti Alehnuk Tenainuk yang berarti persekutuan. Dengan ungkapan penyembahan Urmedil Atal tertanda bahwa benar Allah itu ada. Maka dengan dasar ini orang Bulel, Blaklel, dan Ulahin tidak asing lagi Injil diberitakan. Inilah kisah perjalanan hidup para leluhur kita. Terang Kristus membawa kehidupan umat yang masih di dalam kegelapan datang kepada pengenalan Allah. Dengan demikian maka kasih Allah nyata sehingga pada tahun 1958
Injil Bapak Nikodemus Kolimo membaptiskan jemaat Allah yang pertama di jemaat Alobur, yaitu Bapak Titus Tatal atau Koilhing Tatal. Yang kedua, Bapak Peter Koyul atau Banla Koyul. Yang ketiga, Mama Berta Tatal atau Baskair Tatal. Disinilah kasih setia Allah terwujud kepada umatnya. Allah berkata, pandanglah peristiwa hari kemarin sebagai pelajaran, dan hadapilah peristiwa hari ini dengan kewaspadaan. Dan hentikanlah peristiwa hari esok dengan ketenangan dan kesabaran hati. Yang ketiga, sejarah berdirinya gereja Tronbur. Berdasarkan dengan kasih setia Allah yang dianugerahkan kepada umat manusia di bumi, melalui para leluhur yang hidup di dalam kegelapan, datang kepada terang Kristus sambil berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu." Terambil dalam Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Dengan kasih dan setia Allah yang tidak berkelambatan, maka pada tanggal 13 April 1963, hari kebangkitan Tuhan Yesus, terpancarlah berita sukacita dari Alobur mengatakan bahwa jemaat Tronter dan Bural akan diadakan kebaktian di kampung Bural pada tanggal 14 April 1963, bertepatan dengan hari syukur kebangkitan Tuhan Yesus. Umat kepunyaan Tuhan yang masih menyembah Allah lain, mencari jalan lain untuk tetap berbalik diri kepada dunia. Namun Allah berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Dan harapan dan keinginan jemaat Tronter dan Bural, Allah mengantar mereka masuk ke Balai RT untuk membuka gereja pada tanggal 14 April 1963 yang dipimpin oleh Bapak PFA Willem Dohin. Injil dibuka di atas batu plat saat itu. Inilah kasih setia Allah yang memenuhi kehidupan umat yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Pemilik Gereja. Namun kepada siapa yang akan meneruskan tongkat estafet untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia ini? Allah berkata, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terambil dalam kitab Yesaya 49 ayat pasal yang ke-49 ayat yang ke-6. Dengan ini Allah mengutus hamba-hambanya untuk mewartakan Injil Kristus melalui majelis jemaat periode saat ini, periode 2023 sampai 2027. Di sini saya tidak akan membaca nama-nama mereka karena kalau baca nama-nama terlalu banyak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu lihat yang arah saat ini. Yang keempat, penutup. Demikianlah penyampaian sejarah berdirinya gereja Efrata Tronbur saat ini. Kiranya dapat menggugah hati jemaat sekalian, sekaligus membawa kehidupan gereja Efrata Tronbur kepada kedewasaan iman yang Allah janjikan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Semoga Allah sumber pengharapan mengantar gereja Tuhan kepada kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya kami tim penyusun sejarah gereja mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalamnya. Penyusunan naskah sejarah gereja Efrata Tronbur
dan khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan serta kemampuan sehingga tim dapat menyelesaikan tugas. Tim penyusun naskah sejarah gereja yang pertama narasumber Bapak Lodewijk Alit Begai, Bapak Yohanes Kalalel, Bapak Agustinus Litbegai, Bapak Domingus TH Klakik. B. Penyusun. Yang pertama Bapak Ananias Litbegai, yang kedua Bapak Musa Tarmo. C. Penulis atau edit. Yang pertama Bapak Adrianus Koilmo SPD, yang kedua Bapak Thomas Koilal SPD, yang ketiga Bapak Willem Immanuel Alobel SPD. Selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Efrata Tronbur yang ke-62 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.